Nah, jadi kita bahas dulu tentang softwarenya. Yang pertama adalah VirtualBox ya. Sudah pernah dengar belum kira-kira VirtualBox? Sudah, Pak. Nah ya. Jadi ini kita sama-sama belajar. Jadi VirtualBox itu keluaran dari Oracle yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi. Jadi sistem operasi itu nanti ada di dalam, misalnya kita pakai di laptop kita pakai Windows tuh. Nanti di dalam Windows ada Windows biasanya seperti itu. Cuman ini kita posisikan VirtualBox ini adalah mesin tambahan yang kita masukkan ke dalam laptop kita. Ini kan mesin tambahan dalam sistem operasi utama Windows ini. Misalnya kita pakai Windows. Sebagai contoh, jika seseorang mempunyai sistem operasi, misalnya Windows yang kita punya ini, yang terpasang di komputer, paham ya? Maka seseorang tersebut dapat pula menjalankan sistem operasi lain. Nah, dalam hal ini nanti kita menggunakan, jadi di dalam MikroTik itu nama OS-nya adalah router OS kan. Jadi di dalam Windows nanti ada router OS tadi. Jadi fungsi ini sangat penting jika seseorang ingin melakukan uji coba dan simulasi instalasi suatu sistem tanpa harus kehilangan sistem utama. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk softwarenya sudah saya lagi upload di sini. Jadi 3 ini yang diperlukan. Nanti kalian bisa japri saya untuk minta akses ini. Jadi kalian tidak perlu capek-capek browsing satu-satu ini. Jadi di sini ada MikroTik, ini ISO-nya. Nah, penjelasan ISO itu ada di sini. Apa sih file ISO itu dan bagaimana cara menggunakannya? Jadi file ISO, sering disebut citra ISO, adalah file arsip yang berisi file arsip yang berisi salinan dari sistem operasi yang ditemukan dalam CD atau DVD. Ya, kalau yang kelas 3 sekarang, dulu pernah saya bikin bootable dalam CD kan, ada ISO-nya. Nah, itu sekarang bisa dijalankan tanpa kita burning ke CD atau DVD. Biasanya digunakan untuk membuat cadangan cakram optik untuk di-burning ke dalam CD. Apa itu ISO image? Ini dia. Nama ISO diambil dari nama sistem file yang digunakan oleh media optik. Nama ISO, nama sistem file yang digunakan dalam media optik. Yang biasanya ISO 9660. Dapat menganggap citra ISO sebagai salinan lengkap dari segala sesuatu yang disimpan pada disk optik fisik seperti CD, DVD, atau Blu-ray. Ini nggak perlu saya baca semuanya, jadi kurang lebihnya ISO itu seperti itu. ISO itu isinya nanti sistem operasi. Kemudian yang terakhir adalah Winbox. Apa fungsinya Winbox? Yang kelas 3 tahu ya, fungsinya Winbox buat apa? Apa Gus? Fungsinya Winbox? Jadi Winbox untuk mengkonfigurasi mikro lain. Untuk mengkonfigurasi MikroTik. Ya. Apa itu Winbox? Ini Winbox. Winbox adalah aplikasi kecil yang dapat digunakan untuk melakukan administrasi terhadap MikroTik router OS dengan cepat dan dengan tampilan grafik user interface. Nah, itu sedikit aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Ini dipahamin ya. Jadi yang kita perlukan ada MikroTik
ada ISO-nya Mikrotik. Terus yang kedua ini VirtualBox-nya. Kemudian yang ketiga Winbox-nya. Nah, kalau VirtualBox-nya ini tergantung sama Windows kita punya Windows berapa. Kita bisa cari di sini. VirtualBox. Kalau yang belum punya, ini ada yang kemarin sih saya di Google banyak sih. Di bawaannya juga ada. Ada yang 611. Kalau saya di sini pakai yang 5244. Nah, ini bisa dicatat ya tiga ini. Tiga ini yang diperlukan nanti. Kemudian dari tiga ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? VirtualBox, ISO-nya, sama Winbox. Itu kira-kira besar nggak Pak filenya? Kalau yang saya upload ini totalnya 133 MB. Cukuplah. Ini. Yang paling besar itu yang paling besar yang VirtualBox-nya ini. Ini dia lama. 1, 2, 3. Paham? Ada lagi nggak kira-kira? Yang kelas 2 ini baru mau megang Mikrotik nih. Tahu nggak fungsinya Mikrotik buat apa? Ayo, buat apa? Ayo. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Jadi Mikrotik itu untuk utamanya dia untuk menghubungkan dua atau lebih segmen IP yang berbeda. Tujuannya itu tujuan utamanya. Tapi di Mikrotik sendiri banyak lagi fiturnya. Di sana kita bisa ngeblokir situs yang diakses sama jaringan. Kita bisa bikin server, bisa bikin hotspot sendiri, terus orang login ke situ pakai username, password itu. Terus lagi ya, membatasi penggunaan bandwidth juga bisa. Kemarin gitu kan saya ngajarin membatasi penggunaan bandwidth juga. Nggak ada pertanyaan ya? Bisa saya lanjutkan? Iya, Pak. Yang pertama adalah VirtualBox nih. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Ini VirtualBox-nya sudah saya install di laptop ini. Jadi nanti kalau kalian mau buka ini, berarti harus diinstal dulu ya. Saya buka VirtualBox. Ya, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini 1, 2. Ini sudah apa? Kemarin uji coba sudah sampai 2 kali. Sekarang saya coba yang ketiga kalinya. Jadi untuk menginstal si Mikrotik tadi di laptop kita caranya adalah yang pertama kita bikin baru. Di sini di nama kita tulis Mikrotik. Nah, dia di tipe sama versinya langsung berubah otomatis. Mikrotik yang ketiga dia berubah otomatis, terus di next. Ini di next, lanjut aja. Terus ini oke, buat yang ini pilihannya yang VDI yang pertama, Virtual Disk Image, kemudian lanjut. Kemudian ini dialokasikan secara dinamis. Nah, ini sebenarnya next aja sih. Cuman kita harus paham dan dibuat
Nah, ini jadi kan. Eh, ada yang mau nanya, kenapa? Rizky Hidayat mau nanya. Pak, mau nanya, memory size itu berapa? Recommended-nya 68 MB kalau ke saya. Oh, itu kita next aja itu karena router OS kan sedikit aja OS-nya. Nggak kayak Windows atau Linux kan. Jadi kita bisa next aja. Kita nggak usah Oke. perhatiin ini. Karena kita pakai Tadi FDI. FDI ya, Pak? Iya, FDI ya. FDI yang paling atas. Mau saya ulangin ya? Ya, Pak. Boleh, Pak. Saya hapus dulu. Yang pertama new, kemudian di namanya saya tulis Mikrotik 3. Jadi tipe sama versinya dia otomatis. Kemudian saya lanjut, di ukuran memorinya 64 itu cukup. Kemudian lanjut, terus virtual hard disk yang tengah ini kita pilih, kemudian dibuat. Kemudian tipe berkas hard disknya dipilih yang pertama, FDI, Virtual Box Disk Image. Kemudian lanjut. Nah, ini penyimpanan pada hard disk fisik, kita pilih yang dinamik yang pertama. Kemudian lanjut, kita buat langsung. Nah, jadi ini baru istilahnya kita baru mengalokasikan si hard disk tadi. Udah mulai Zoom loh. Untuk digunakan untuk mikrotik ya. Kemudian di set di pengaturan si mikrotiknya tadi. Nah, di sini ada pilihannya banyak ya. Yang pertama kita klik jaringannya dulu. Nah, di jaringan ini kemarin tuh kalau nggak salah jaringan adapter terbridge. Ini fungsinya jaringan ini diarahkan ke internet yang kita punya. WP ini kita mana? WP di sini nak. Jaringan yang kita punya. Ini lihatnya biasanya di sini. Di WiFi yang kita punya misalnya. Kita properties. Nih, kita kalau properties lihat di sini ada Qualcomm Atheros. Nah, ini nama perangkat dari laptop kita. Internetnya dari mana sih? Makanya kita perhatikan, kalau kita perhatikan di sini namanya sama nih. Ini adapter satu fungsinya. Kalau di mikrotik itu ini buat colokan yang pertama itu ada tulisannya internet. Untuk dapatkan internetnya kita harus centang di sini. Kemudian adapter 2 kita aktifkan. Ini jaringan NAT ya. Bentar ya. Saya agak lupa kalau yang tapi nggak terlalu dipakai sih jaringan internal. Jadi 2, 3 ini di setnya jaringan internal. 2 sama 3. Kemudian adapter 4 baru diisikan adapter hanya host virtual box. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini untuk Ethernetnya si mikrotik itu. Ini yang 1, ini 2, 3, 4. Dari sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Adapter nih, dari adapter. Jadi adapter 1 untuk internet, adapter 2 untuk LAN, 3 juga LAN, nah 4-nya ini sama juga LAN juga. Kemudian saya klik OK.
Siapa lagi tuh? Gak tahu, Pak. Parah. Rival Pak, habis makan di Lapo. Ini kalau kamu keluar begitu kedengaran semuanya ini. Ini sudah ya jaringan ya. Kemudian yang berikutnya seperti halnya tadi kan kalau kita ngerakit komputer, yang pertama hard disk kita sudah siapkan, terus si internet sudah kita setting, kemudian yang berikutnya adalah hard disknya kita install ulang. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan ada ISO-nya kan. Nah, ISO-nya itu berfungsi untuk kita install ulang ke hard disk. Caranya adalah kita klik ke penyimpanan atau hard disk. Kalau di bahasa Inggris kan hard disk ya. Di hard disk, kemudian muncul seperti ini. Di sini ada tulisannya kosong, empty. Nah, di sini untuk mengisi hard disk ini dengan ISO, kita klik di penyimpanan kosong, kemudian di sebelah sini ada pilih berkas disk option virtual. Ketika ini diklik, akan muncul tab untuk mengarahkan ISO-nya ada di mana. Kalau saya kan sudah saya sudah taruh di satu folder supaya mudah. Jadi ini diarahkan ke ISO-nya tadi, kemudian kita open. Nah, ini artinya CD-nya sudah kita masukin. Kemudian ketika kita klik OK, sudah jadi. Nah, tugas ini sudah jaringan sudah disetting, hard disk sudah disetting, CD-nya juga sudah disetting. Sekarang yang berikutnya adalah di running. Nah, ini sudah lumayan banyak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini sekarang saya running. Pak, mohon diulang tentang di storage. Di storage ya. Bentar. Ini lagi di running nih. Bentar nanti saya ini lagi. Baik, Pak. Ini runningnya gini ya. Nah, masuk ISO Linux. Ini untuk instalasi router OS punyanya Mikrotik. Nah, untuk kalau tampilannya seperti ini kan fitur-fitur dalam Mikrotik nih. Ini diketik A, dia langsung select all semua. Kemudian diinstal I. Do you want keep all configuration? No. Continue, yes. Nah, ini proses instalasi. Ini setelah ini selesai, baru nanti saya balik lagi ke storage tadi. Jadi konsepnya tuh cukup sederhana ya. Ini sama seperti PC ini. PC di dalam laptop kita ada PC. Nah, kita setting hard disk-nya mau pakai berapa untuk si router. Kemudian jaringannya seperti apa kita mau setting. Kemudian yang berikutnya si hard disk tadi mau diisi sistem operasi apa. Bentar. Nah, ini sudah selesai. Jadi cukup sederhana. Ini saya close aja enggak apa-apa. Karena sudah terinstall. Nah, kita balik lagi ke pengaturan. Tadi caranya adalah ini kan di sini ada hard disk, kemudian di sini ada yang saya bahas tadi CD atau DVD. CD atau DVD-nya. Ini diarahkan, ini kan sebelumnya empty atau kosong ya. Jadi ini saya klik, kemudian saya arahkan ke sini nih. Pilih disk optik virtual atau disk kalau bahasa Inggrisnya apa sih beda ya. Ini saya versi Indonesia. Nah, ini diklik yang ada gambar CD-nya yang sebelah kanan itu, kanan pojok. Kemudian diklik di sini yang ada foldernya nih. Pilih
choose this optic virtual. Begitu nih diklik. Nah, dia akan mengarahkan ke ISO-nya tadi, baru di open. Bisa dipahamin ya? Di open dia Ada, langsung, Pak. yang empty ini langsung berubah mikrotik ISO. Ini untuk menginstal si ISO tadi ke dalam hard disk. Kemudian, ini saya lanjutin lagi yang tadi sudah selesai diinstalasi. Dia kalau sudah selesai diinstalasi untuk nyampe ke mikrotik itu ini harus dihapus. Jadi begitu saya hapus nih. Kemudian saya klik OK. Begitu mikrotik 3 saya running, dia nanti akan ada tampilannya seperti menjalankan. Jadi si mikrotik ini berjalan. Loading system. Nah, ini perlu dicatat loginnya itu admin, kemudian passwordnya kosong. Nih, masuk mikrotik, no, enter, masuk nih. Ini sudah berjalan, si mikrotiknya tadi sudah hidup. Kemudian cara ngetesnya di mana? Sekarang kita balik lagi ke Winbox yang kita punya. Jadi ini Winbox yang kita punya ini ya. Ini saya klik Winbox. Nah, dia akan muncul nih. Jadi di tempat saya ini tidak terkoneksi sama mikrotik. Tapi tadi saya menggunakan VirtualBox. Jadi ini bukan sulap, tapi ini ilmu ya. Jadi begitu ini muncul nih, saya connect, masuk ke sistem mikrotik ini. Ini yang ke Bandung kemarin pasti sudah familiar. Nah ini dia namanya mikrotik. Jadi kalian nanti kelas 3, nanti goalnya itu di sini, bisa men-setting mikrotik. Ini tampilan mikrotik ini. Jadi di sini yang kalian akan utak-atik dari IP firewall, hotspot, DHCP client, server, terus IP address nih. Semuanya disetting. Nah, tapi untuk hari ini materinya membahas hanya sampai di sini aja. Jadi materinya hanya membahas bagaimana sih cara install si mikrotik tadi ke laptop kita. Jadi kita nggak perlu beli mikrotik eksternal, kan harganya lumayan ya. Apalagi di saat-saat kayak gini nggak tepat sekali kalau kita beli. Nah, cuman ada minusnya nih. Kalau kita menggunakan si mikrotik ini, menggunakan VirtualBox, ada fitur-fitur yang tidak bisa jalan. Contohnya adalah firewall. Firewall-nya nggak bisa jalan. Maksud saya wireless. Bukan firewall. Firewall-nya bisa jalan. Wireless-nya nggak bisa jalan. Jadi kalau yang lainnya bisa. Kalau IP firewall ini bisa. Jadi settingannya banyak sekali. Ada layer 7 protokol, tapi itu nanti ya. Jadi untuk pembahasannya itu silakan yang mau bertanya di open mic. Dari pembahasan kita hari ini yang mau bertanya silakan.
Pak, minta ISO. So, ini dia. So, minus dulu. ISO-nya ya. Dicatkan ke saya mungkin emailnya biar saya bagikan ISO-nya. Atau saya salin link aja ya. Nanti bisa request. Ya, Pak. juga. Misi salin aja linknya. Oh, iya. Di-share di Google Classroom aja, Pak. Ya, bentar. Mantap, mantap. Oke. Dapatkan link. Sempit tau bajuku, Mak. Astagfirullahaladzim. Salin link. Muslim. Iya. Link mikrotik ya. Link ISO, Pak. Ini 2 ya, sudah ya. Nah, ini semua sudah saya upload. Kalau butuh si Winbox-nya atau VirtualBox-nya saya share juga. Saya share folder bisa nggak? Share aja, Pak. Bang, mood bang.
Kenapa, Salsa? Kepencet Pak, maaf. Pak mau tanya di sekolah itu ada mikrotika Pak? Mikrotik ada tapi terbatas. Kemudian rebutan. Kalau Itu misalnya kalau dipinjam nggak Pak untuk latihan? kalau boleh atau enggak itu bukan ini sih, bukan dari saya sih, dari pemegang kebijakan. Kalau enggak Bu Ririn lah, yang Bu Ririn atau Bu Ir. Terus Iya Pak, soalnya nih kalau sebelumnya sih nggak boleh dipinjam asetnya sekolah itu. Makanya itu saya kasih materi ini supaya kalian bisa setting di rumah nih. pakai virtual box. Iya. Ini Di rumah baru tahun ini saya keluarkan ini. Tahun-tahun sebelumnya belum pernah saya ajarkan setting mikrotik pakai virtual box ini. Jadi benar-benar masih fresh ini. Iya, Pak. Jadi kita nggak punya perangkatnya, tapi kita paham cara settingnya nanti. Goalnya ke sana. Tapi yang paling penting hari ini adalah kalian tahu nih apa-apa aja sih yang diperlukan. Sudah saya sediain, saya sudah share kan, diinstal semuanya. Nanti kalau misalnya virtual box-nya nggak cocok, dicari yang lebih baru. Tapi yang ini, dua ini sudah intinya di sini. Dua ini harus punya. Kalau yang ini bisa sesuai versi virtual box ini. Jadi kurang lebih gitu. Soalnya ya itu mikrotik di sekolah itu pertama kan terbatas. Yang kedua juga kadang agak-agak rusak. Buat latihan di sekolah aja Pak, saya datang ke sekolah. Soalnya nanti itu saya Masalahnya belajar untuk presentasi. Kalau datang ke sekolah itu pasti ngerepotin si yang pegang kunci kan. Terus harus ada guru yang dampingin. Kalau izin aja sama Pak Prof. Ada Pak, ketua kelas pengganti guru. Jadi Pak kan nanti takutnya ditanya kalau sudah kelas 3 tapi belajar mikrotik itu belum ada gitu nah Pak. Iya itu. Jadi bisa belajar. Kalau kita lihat dari situasi sekarang ini, ya itu susah sih belajar mikrotik. Iya, nggak terlalu memungkinkan. Makanya kalau yang paling ini ya pakai ini virtual box ini. Ya sama aja, tampilannya juga sama. Ada bedanya. Misalnya saya tes. Iya sih, sama persis ini. Kamu buka mikrotik juga ini juga sih. Iya. Makanya saya cek Google. Mi berhenti GTA mi. Sedikit ya. Misalnya nih ya, saya coba IP DHCP client letter 1. Searching dapat bond sama kan? Terus saya cek ping 888 DNS-nya si Google reply. Sama persis. Memang ini OS-nya. Oh iya. Main OSU, Pak. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Main OSU. Itu bit komputer ngaruh nggak Pak? Kayak 64 bit sama 32 bit buat virtual box? Oh enggak ngaruh. Tapi kan ini kalau misalnya kita setting nggak ada pengaruhnya 64 atau 32. Lagi pula routernya ini kan bukan berbentuk GUI ya. Mikrotik OS-nya yang di virtual ini. Yang berbentuk GUI kan yang ini. Yang Winbox-nya.
Kenapa Riana? Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Ini sama ya. Jadi eh, jadi tahun ini benar-benar kalian punya mikrotik sendiri di laptop kalian sendiri gitu. Jadi nggak perlu lagi mikirin harus beli mikrotik. Cuman bukunya ya, bukunya. Kalau materinya mungkin nanti lah. Coba saya ini. Cuman yang penting hari ini harus ya paling nggak harus bisa terpasang nih di laptop kalian masing-masing supaya nanti ke depannya enak. Jadi di sisa waktu yang kelas 3 nih, sisa waktu kalian di SMK 5 jangan juga lulusan corona tapi belum paham ini juga. Apalagi kalau sudah saya kasih gini nih, harusnya itu sudah bisa. Soalnya yang lulusan corona pertama itu kan yang kemarin itu mikrotiknya ya belum mahir banget, kan belum ujian juga, masih belajar mikrotik, belum selesai sudah ada sudah ada yang seperti itu, jadi ya mau gimana, mau jualan. Cuman ini di VirtualBox ini bisa jadi 2 mikrotik gitu Kak, Pak. Satunya yang jadi wireless-nya, satunya yang ngangkap untuk bisa menyebarkan jaringannya itu. Ya itu tadi sudah saya bilang, kekurangannya si mikrotik di VirtualBox ini dia nggak support wireless. Jadi dia hanya ya. Jadi dia hanya menghubungkan antar Ethernet aja dari 2 sampai 4 itu. Meneruskan Ethernet 2, meneruskan Ethernet 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi fungsinya ini kenapa? Jadi bisanya pakai Ethernet doang. Jadi ini fungsinya saya kemarin kan ngajar di Chelsea itu kan dia ada studi kasusnya. Jadi dari internet ini itu dihubungkan nanti misalnya ke ruang 2, ruang 3 yang segmen IP-nya berbeda. Jadi tujuan si mikrotik masih tetap sama. Jadi 2, 3. Jadi misalnya dapat nih IP, dapat IP dari segmen 100 misalnya. Diteruskan misalnya ke Ethernet 2, di Ethernet 2 itu address-nya segmen 200. Misalnya gitu. Terus di Ethernet 3 dibagikan lagi misalnya 210 segmentasinya gitu. Jadi sesuai sama interface ini. Sebanyak ini yang bisa dihubungkan segmen IP-nya. Misalnya ini 100, ini 150, ini 200, ini 210 gitu. Itu bisa dihubungkan. Jadi dia hanya terbatas sama seperti mikrotik pada umumnya, cuman tidak support wireless itu aja. Jadi Pak, kenapa? Jadi Pak, ini kita kan ngambil paket internet dari server. Nah, ini paket internet dari server ini kita bikin jadi kayak jaringan hotspot gitu, memang begitu Pak fungsinya Pak. Kalau dibikin kayak wireless, ini kan nggak bisa bikin wirelessnya ini. Iya. Tapi kalau menurutku sih ini kan Ethernet 1 nih dari wireless. Seharusnya di Ethernet 1 ini bisa ngatur bukan wireless-nya tapi ngatur wireless di segmentasi IP ini 100 ini. Misalnya ini dapat ISP 100. Kita bisa ngatur penggunaannya di sini kan mikrotik itu mau kita taruh di mana aja di sudut jaringan sekolah. Itu dia bisa ngatur keseluruhan sekolah. Itu yang pernah saya alamin kan jadi seperti itu. Jadi saya kan pernah taruh di mikrotik di PKJ situ. Settingannya kadang sampai ke ruang guru situ. Padahal si ISP-nya itu ada di ruang wakil kepala sekolah yang di sampingnya ruang guru.
Jadi kurang lebih gitu. Jadi kita pasang di mana aja. Kalau segmentasi IP-nya kita tembak itu bisa nyampe sampai ke depan. Itu iya, bisa sedikit spoilernya sih di situ. Nah, dari sini habis ya, paham ya? Insyaallah, Pak. Nah, itu. Jadi kalian coba-coba aja di rumah, sudah saya bekalin. Nanti kita bertemu lagi, entah kapan. Nanti yang jelas nanti saya setting gimana saya kontrol kalian sudah punya atau belum. Yang jelas untuk hari ini pembahasannya biar saya simpulkan dulu sebelum penutupan. Saya simpulkan bahwa tadi kita belajar tentang VirtualBox tadi, fungsinya untuk apa, kemudian ISO-nya sudah kita bahas tadi, apa sih ISO itu, kemudian Winbox-nya tadi sudah dibahas juga untuk apa, kemudian tadi sudah saya ajarin bagaimana sih membuat harddisknya tadi di VirtualBox, kemudian bagaimana men-settingnya jaringan itu untuk mikrotik itu seperti apa. Kemudian yang terakhir tadi sudah saya ajarin untuk install si ISO-nya mikrotik tadi ke dalam harddisk. Kemudian setelah diinstal tadi, dicabut lagi si ISO-nya untuk menjalankan si mikrotik. Dan yang terakhir adalah menguji cobanya ke dalam Winbox. Nah, kurang lebih seperti itu instalasinya untuk kita memahami bagaimana sih kinerjanya si mikrotik tadi di dalam PC kita, bagaimana menjalankan si mikrotik tadi di dalam PC kita. Jadi itu penjelasannya sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kalian bisa semua. Saya akhiri pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mang Kuy. Dading mau oleh. Biasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Seperti Anda menjadi Iron Man. Bikin server. Dading mau oleh. Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Pak, kalau pakai mikrotik sendiri nggak apa kan, Pak? Itu aja. Apa-apa. Jonathan, kamu ngapain di gedung, Jonathan? Yang nggak punya mikrotik aja. Jonathan nyudut. Aku ngudut SP2 Iya, loh. Parah sih. Nyudut, Cok. SP kamu jangan. Wah. Udah gantiin pulpen sana. Joni gila.